Ya, lupa ya. Oke, ya kita plot ya untuk seluruh elemen dalam rencana agregat, yaitu variabel keputusan ya. Yaitu kita akan meng-hire berapa, akan melay-off berapa, kemudian berapa jumlah karyawan pada periode tersebut ya. Ini periodenya dari 1 sampai 6. Kemudian diawali dari awal periode ya. Kita masukkan di sini 0 ya. Berapa inventory pada setiap periode, berapa stock out yang terjadi setiap periode, kemudian berapa subkontrak di setiap periode, dan berapa produksi yang akan kita buat di setiap periode untuk memenuhi demand setiap periode dari Januari sampai Juni. Ya. Ini tabel variabel keputusan. Ya. Kemudian decision variabelnya kita susun di B5 sampai I10 ini ya. I10 nanti untuk memenuhi demand ini. Kemudian kolom J ini merupakan jumlah demand ya. Ini diperlukan untuk menghitung rencana ya, produksinya nanti dan cost-nya. Kemudian regular time base-nya ini 640 yang dari persamaan yang ini. Persamaan yang ini ya. 640 ditambah 60 dan seterusnya. Oke. Ini batasan-batasannya. Kemudian kita akan lakukan solusi optimal. Ya. Ini kita hapus dulu. Ini coba kita hapus dulu ya. Oke. Kita punya data ini ya. Punya data ini, yaitu jumlah pekerja saat ini ya di periode awal itu adalah 80. Ya. Kemudian inventory yang kita punya itu 1000 dan informasi tentang demand. Ya, informasi tentang demand ini. Kemudian ini sebagai variabel keputusan. Nah, ini nanti akan diisi oleh perhitungan ya. Kita akan pakai solver nantinya. Kemudian kita akan menghitung cost-nya. Ya. Cost-nya di sini itu adalah higher cost ini B5 kali 300. Yaitu B5 itu adalah ini B5 jumlah karyawan yang akan kita hire pada periode Januari, periode 1 ya. Kalikan 300 karena biaya untuk meng-hire satu karyawan itu adalah 300 ya. Hire dan training itu 300. Kemudian ini kita copy ke bawah. Ini kita copy ke bawah ya. Oke, ini kita copy ke bawah. Kemudian layoff ya. Biaya layoff setiap kita melayoff itu adalah 500 per orang ya. Jumlah yang kita layoff itu ada di C yang kita layoff dari bulan Januari itu ada di C5 di sini. Maka biaya layoff-nya itu adalah C5 kali 500. Ya. Ini kita copy ke bawah. Kemudian jumlah karyawan yang kita hire, jumlah yang karyawan yang kita pekerjakan pada periode T. Ya. Di sini jumlah karyawan itu adalah nanti diisi oleh solver ya. Biaya karyawan ini adalah biaya untuk regular time cost yaitu 640 ya. Regular time cost. 640 dikalikan jumlah karyawan yang bekerja pada periode tersebut. Ya. Di awal bulan kita punya 80, kemudian untuk setiap bulan nanti jumlah cost-nya itu adalah jumlah karyawan pada bulan itu dikalikan 640. Yang ini ya. Untuk bulan Januari, bulan Februari kita tinggal copy ke bawah. Kemudian upah lembur ya. Upah lembur setiap jam lembur ini biayanya adalah 6. Ya. Maka upah lembur di bulan yang bersangkutan itu adalah 6 dikalikan jumlah jam kerja lembur pada bulan yang bersangkutan yang ada di E5. E5. Kemudian inventory cost ya, inventory cost untuk setiap bulan yaitu 2 per unit per bulan.
Ya, sehingga di sini 2 kali jumlah inventory yang ada di bulan itu, di akhir bulan itu. Ya, ini yaitu 2 kali F5. Untuk bulan Januari, bulan Februari, dan seterusnya, itu tinggal copy ke bawah. Kemudian biaya stock out, ya. Marginal cost untuk stock out ini adalah $5 per unit. Ya, unit stock out-nya itu ada di tabel keputusan. Ya, G4 untuk Januari dan Februari kita tinggal copy ke bawah. Kemudian biaya subkontrak itu setiap kali kita melakukan subkontrak biayanya adalah 30 per unit. Maka biaya subkontrak di bulan Januari itu adalah 30 kali H5. Ya, 30 kali H5. H5 itu adalah jumlah subkontrak pada setiap periode. 30 adalah biaya subkontrak per unit. Ya. Kemudian biaya material itu setiap unit produksi, unit yang diproduksi, kita akan mengeluarkan kos sebanyak 10. Ya. Sehingga jumlah biaya material pada bulan Januari itu adalah jumlah yang diproduksi pada bulan Januari, yaitu I ini, I5 ya, kali 10 untuk bulan Januari, dan berikutnya kita tinggal copy. Ya. Nah, sekarang ini untuk membuat fungsi constraint-nya, ya. Nah, ini constraint-nya. Nah, dari persamaan yang tadi, ya, di mana jumlah workforce itu adalah jumlah workforce, ya, yaitu D5 dikurangi D4. D4 itu adalah jumlah workforce pada awal periode, ya, dikurangi B5. B5 itu adalah jumlah yang kita hire, ya, ditambah C5, jumlah yang kita lay off. Jadi ini persamanya kita balik, ya, menjadi ruas kanan semua. Ini untuk workforce, jumlah workforce di bulan Januari. Bulan berikutnya kita tinggal menyesuaikan, ya, yaitu kita copy bawah. Kemudian capacity, ya, capacity ini kita hitung dari ini kapasitinya, ya. Jumlah unit yang diproduksi itu maksimal, nah ini kita buat persamaannya, 40 kali WT ditambah OT per 4. Ya, kita masukkan ke dalam sini. Jumlah yang diproduksi adalah 40 kali D5. D5 adalah jumlah tenaga kerja yang ada, ini, ditambah E5 yaitu jumlah jam kerja lembur dibagi 4, ya, dibagi 4 karena satu unit butuh 4 jam, dikurangi I5. Kurangi I5, ya. Ruasnya kita samakan. Ini adalah jumlah capacity. Yaitu jumlah yang diproduksi itu I5. Kemudian inventory, ya, inventory ini dari persamaan ini, inventory balance, ya, sama dengan F4. F4 itu adalah jumlah inventory pada periode awal, ya, dikurangi stock out pada periode awal, ya, T-1, ditambah I5. I5 itu adalah jumlah produksi pada periode sekarang, ditambah H5 itu adalah jumlah subkontrak pada periode T, dikurangi J5. J5 itu adalah jumlah demand, ya, dikurangi F5. F5 itu adalah inventory pada periode tersebut, dikurangi ditambah G5. G5 jumlah stock out, ya, karena ini ruasnya kita pindah, ini menjadi positif untuk G5, ya, stock out. Ini untuk inventory, copy ke bawah. Dan overtime, ya, overtime ini dari persamaan ini
ya, tapi kita pindah ruaskan. Ini overtime untuk periode Januari itu adalah minus E5. Ya, minus E5 ya, overtime di bulan Januari ditambah 10 kali D5. 10 itu adalah jumlah overtime maksimal ya, kali jumlah pekerja yang ada di bulan tersebut. Ini Januari, Februari kita copy ke bawah. Ya. Oke. Ini total biayanya ada di sini. Total biayanya ada di sini. Ini perkiraan yang tadi. Kemudian total cost-nya, ini kita buat seperti ini. Total cost-nya itu adalah total biaya dari elemen agregat plan, yaitu dari B14 ini sampai dengan I19. Ini total cost-nya. Ini total revenue nanti perkara lain ya. Oke, ini total cost. Nah, ini yang nanti akan menjadi fungsi tujuan pada saat kita akan membuat optimasinya. Ya. Oke, sekarang kita akan pecahkan dengan optimasi. Coba kita cek data. Oh, solvernya udah ada, aman. Ya, kita ambil dari solver. Oke ya. Sekarang kita coba plot. Ini yang tahapan yang paling sulit. Ini adalah sebenarnya kalau sudah solver ini tinggal memasukkan ya. Tahapan yang paling sulit itu adalah ini. Membuat rumusan masalah. Nanti di tesis juga seperti itu. Membuat rumusan masalah dari mulai fungsi tujuan sampai dengan fungsi batasan. Ya, ini yang tahap yang paling menentukan karena apa? Rumit tapi 80% kalau ini bisa dirumuskan maka 80% permasalahan optimasi selesai. Ya, oke. Sekarang kita coba rumuskan ya. Fungsi tujuan itu adalah minimize ya. Kita tempatkan di B22 ini yaitu meminimize cost of production yang terdiri dari hiring cost, layoff cost, regular time cost, overtime cost, inventory cost, stock out cost, subkontrak cost, dan juga cost of material, ya, material cost. Ini tujuannya. Dengan cara apa? Dengan cara merubah variabel, ya, istilah dengan cara merubah variabel yang kita tempatkan dari mulai B5 sampai I10. Ya. B5 ini B5 ini variabel keputusan sampai I10. Ini variabel keputusannya ya. Ini nanti akan diisi oleh solver kita. Kemudian, nah sekarang batasannya. Ya, batasannya kita ambil dari sini. B5 sampai I10 itu harus positif atau 0. Artinya, jumlah setiap elemen produksi itu harus positif atau 0. Ya, boleh 0. Jadi, misalnya, kita tidak meng-hire di bulan Januari, berarti kan 0. Kita tidak melayoff di bulan Januari, 0. Tapi harus positif. Gitu ya. Kemudian batasan yang kedua, F10, jadi kita menginginkan di akhir periode berarti F10 ya. Ini F10. Akhir periode ini berarti akhir periode akhir bulan Juni. Ini akhir bulan Juni kita menghendaki inventory minimal 500. Ini ya. Minimal 500. Ini kita set di fungsi batasan. Kemudian G10 itu adalah stock out di bulan ke-6. Ini. Stock out di bulan ke-6 itu sama dengan 0. Kita tidak menginginkan ada stock out di bulan ke-6. Ya, akhir periode. Kemudian, sekarang kita ke constraint yang sebelah kanan. M5 sampai M10 ini nanti kita kondisikan jadi 0. M5 sampai M10 ya, yang workforce. Oke. Kemudian kapasitinya N5 sampai N10 ini harus positif atau 0. Ya, paling rendah 0 atau
positif. Jumlah inventory ya, O5 sampai O10 ini nanti kita nolkan juga. Dan jumlah produksi P5 sampai P10 ini nanti juga positif atau nol. Ya, overtime ya, overtime-nya O5 sampai 10, sedangkan jumlah produksi P5 sampai 10 ini positif atau nol. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba run. Kita solve. Ada berapa iterasi ini? 10, 11, 16, 17, 18, 24, 30, 40. Nah, 40 berapa tadi? Iterasinya lebih dari 40 ya. Nggak sanggup ini kalau manual. Iterasinya lebih dari 40. Oke, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi, variabel keputusan kita sudah isi ya. Kita di bulan 1 sampai 6 itu sama sekali tidak akan meng-hire karyawan, bahkan kita akan melay-off di bulan 1, yaitu sebanyak 15 orang. Taruhlah pembulatannya ke bawah ya, 15 orang, sehingga sisa karyawan di bulan 1 itu menjadi 65. Ya, 65. Ya, tadinya 80 menjadi 65, karena berkurang, kita lay-off sebanyak 15 orang. Ya. Kemudian, tidak ada lembur nanti, ya, lembur tidak kita lakukan sehingga lemburnya 0. Kemudian inventorinya ya, atau kita juga hubungkan dengan produksi, kita akan memproduksi di bulan Januari sebanyak 2.583, karena demand-nya 1.600, maka sisanya akan menjadi inventory ya. Produksi dikurangi demand sama dengan inventory. Ya. Produksi ditambah inventory bulan sebelumnya dikurangi demand bulan berjalan sama dengan inventory bulan berjalan. Gitu ya. Inventory bulan berjalan ditambah demand bulan berikutnya, ya. Inventory bulan Januari ditambah produksi bulan Februari dikurangi demand bulan Februari menjadi inventory bulan Februari, gitu ya. Nah, ini profil inventorinya seperti ini, dan syarat 500 unit inventory minimal di bulan Juni kita bisa terpenuhi sama dengan 500 ya. Dan syarat di bulan Juni itu stock out-nya 0, ini juga terpenuhi, stock out 0. Terjadi stock out di bulan 8 ya. Jumlah produksi ini jumlah apa? Ini strategi agregat plan yang mana? Chase atau level? Ini kita menggunakan level ya, karena jumlah produksi konstan setiap bulan. Ya. Dengan demand seperti ini. Oke, sekarang kita hitung cost-nya. Ya. Hiring cost nggak ada karena memang kita nggak meng-hire. Layoff cost itu terjadi yaitu di bulan Januari, sebanyak 15 orang kali 500. Ini 15 orang kali 500. Kita akan mengeluarkan biaya layoff 7.708. Ya. Kemudian upah waktu reguler itu adalah 65 kali 640. Setiap bulan sama ya. Bulan pertama kita sudah menghentikan orang ya dengan biaya 7.708. Ya. Bulan berikutnya kita mempekerjakan konstan 65 orang. Ya. Kemudian biaya inventory itu adalah 2 kali jumlah inventory di akhir bulan. Ya. Jadi ini bulan Januari, akhir bulan kita hitung cost inventorinya adalah 2 kali 1983. Kemudian bulan Februari dan seterusnya nanti inventory holding cost-nya ini muncul di sini. Ya. Stock out terjadi di bulan ke-8. Biayanya 5 kali jumlah stock out. Subkontrak nggak ada.
Biaya material, ya. Setiap bulan, karena jumlahnya konstan, maka biaya material sama, yaitu 10 kali 2.580. Biaya material, 10 kali jumlah produksi. Dan kalau kita hitung semuanya, maka biayanya adalah total 422.275. Ya. Ini keputusan variabel keputusannya sudah kita peroleh. Dengan ini, variabel keputusan ini, ya. Kemudian total cost-nya 422.2750. Ya. Nah, ini kita di satu sisi bisa mensatisfy demand, di sisi lain meminimize cost. Ya, meminimize cost. Jadi kalau misalnya kita jual dengan harga di sini 40 ya, 40 dolar per unit, maka kita akan memperoleh revenue selama 6 bulan sebanyak 640.000, total cost-nya 422.275, sehingga profit-nya itu adalah 217.725. Ya. Ini contoh penggunaan optimasi untuk menyelesaikan agregat planning. Ya. Tentu saja dalam prakteknya tidak sesederhana ini ya, karena banyak sekali variabel-variabel lain yang harus kita pertimbangkan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, nanti di filenya saya share ya. Oke, sudah ada. Nah, kalau dibuatkan program, saya nggak tahu nih. Mas Hanung nanti coba diprogramkan. Nah, oke. Setelah itu, kita akan mengukur kinerja rantai pasok. Ya. Kemarin kan kita bicara kinerja rantai pasok ya, di pertemuan kedua ya. Apa yang kita ukur? Salah satu ukuran kuantitatif kinerja rantai pasok itu adalah average inventory. Ya, average inventory. Atau rata-rata persediaan selama kurun waktu selama kurun waktu perencanaan. Jadi selama 6 bulan berapa sih total inventory atau apa? Berapa rata-rata inventory gitu ya selama 6 bulan perencanaan. Ini bisa kita hitung yaitu I0 plus IT dibagi 2 ya rata-rata ditambah jumlah inventory di setiap bulan ya dari bulan 1 sampai bulan T-1 dibagi dengan T yaitu rata-rata inventory. Jadi kita bisa hitung dari sini rata-rata inventory itu adalah I0 plus IT, di sini sudah ada belum? Pada ini perhitungannya ya, rata-rata inventory. Ini 5.367, ini berasal dari I0 plus I6 ya, 1.000 ditambah 500 dibagi 2, ditambah inventory dari bulan Januari sampai bulan 5 dibagi dengan 6. Ya, 895. Ini rata-rata inventory yang kita simpan. Kemudian average flow time-nya ya, itu adalah rata-rata inventory dibagi dengan total penjualan selama periode perencanaan. Ya. Ini average time dibagi ya, ini dibagi dengan jumlah demand selama perencanaan. Jumlah demand selama perencanaan ini adalah ini 2.667 ya, jumlah demand selama perencanaan. 2.667 nih, 2.667 ya. Sehingga average flow time itu adalah 895 per 2.667 sama dengan 0,34 bulan.
Atau kalau hari, ya ini kalikan 30. Apa itu average full time? Ini merupakan salah satu ukuran kinerja rantai pasok dari sisi cost atau dari sisi resource. Average full time per definisi itu adalah lama waktu yang diperlukan oleh satu unit produk mengendap dalam persediaan. Ya, artinya belum terjual, sudah diproduksi atau kita simpan tapi belum terjual. Ya, nah ini rata-rata adalah 0,34 bulan. Berapa hari ini? 0,34 10 hari ya. 0,34 kurang lebih, Pak. kali 30. Ya, 10 hari ya, kurang lebih 10 hari. Bagus atau jelek? Menurut Anda? Cukup bagus sih, Pak, seharusnya ya. Kalau cuman tergantung lifetime produknya sih, Pak. Ya, Kalau lifetime produknya lebih lama, misalnya kayak 6 bulan, setahun tuh bagus. Tapi kalau sebentar, mungkin juga bisa nggak bagus. Bayangkan kalau produknya kayak punya Pak Dimas, kalau produk perishable. Ya, artinya apa? Apapun komoditasnya ya. Ini cerminan dari kinerja rantai pasok salah satunya nih ya. Apapun komoditasnya, semakin pendek average full time atau semakin kecil average full time itu adalah semakin bagus. Artinya apa? Perputaran dari produk atau perputaran dari komoditas itu semakin cepat. Ya, mengendap di dalam persediaan semakin sebentar. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan average flow time. Gitu ya. Kemudian ukuran yang lain. Oke ya. Average seasonal inventory. Average seasonal inventory ini adalah jumlah persediaan selama kurun waktu ya. Rata-rata persediaan ya. Jumlah persediaan. Ini ya. Dibagi dengan jumlah periode. Average seasonal inventory itu jumlah persediaan, benar ya jumlah persediaan ya, I0 sampai ditambah I6. Ini mestinya 5.000. Oh, yang diproduksi ya. Mestinya 5.367 ini harusnya. Oh, ini CPG. Average seasonal inventory ini adalah 1.075 unit ya. 1.075 unit. Jadi ini rata-rata inventory dalam apa? Sama nggak dari 895. Average seasonal inventory kok beda ya? Bentar. Harusnya sama ini. Harusnya sama ini. Ini ada salah perhitungan. Ini average seasonal inventory, rata-rata perjalanan. Ini selama kurun waktu 6 bulan ya. Ini per bulan ya, per bulan. Itu adalah 895. Kemudian ukuran yang lain, average flow time, ini ada sudah. Oh, ini kasus lain ya, kasus lain. Kasus lain ya. Nah, ini sama nggak datanya? 1.000, 3.000, 1.200. Oh, ini kasus lain ya. Kalau demand-nya beda, sorry. Ini kalau demand-nya beda. Nah, ini bisa kita coba lagi kalau demand-nya beda ya, beda dengan yang barusan kita selesaikan. Kemudian, oke, ini kalau demand-nya beda, ini hasilnya akan seperti ini. Ini simulasi yang lain. Kemudian, oh ini kalau demand-nya beda juga. Ini, jadi bagaimana dampak demand ini ya? Bagaimana dampak demand? Nih, dampak demand. Ini tadi kondisi state 0 ya. State 1, kalau misalnya variability demand-nya lebih tinggi. Nah, ini ya. Variabilitas demand ini bisa kita lihat dari sini.
Variabilitas demand itu artinya fluktuasi demand ya dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh variabilitas demand yang lebih tinggi ya. Ini variabilitas demand yang lebih tinggi ini. Nah, ini contoh variabilitas demand yang lebih tinggi. Ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Ini variabilitas demand-nya kan seperti ini. Ini relatif smooth. Kemudian bagaimana kalau variabilitas demand-nya lebih tinggi? Nah, ini ya. Dampaknya apa? Ini variabilitas demand lebih tinggi. Ya, kalau variabilitas, bagaimana cara mengukur variabilitas demand atau ketidakpastian demand? Nah, ini nanti kalau Anda menggunakan Excel, ini dengan sangat mudah kita bisa ukur berdasarkan apa? Mas Sugeng, Mas Hanan? Jadi fluktuasi dari demand ini bisa kita ukur berdasarkan ya apa menurut Anda? Kalau sepintas ini bisa berdasarkan fluktuasinya lebih tajam misalnya kayak gitu ya. Tapi secara kuantitatif kita ngukurnya pakai Pak. Nanti bisa kita ukur pakai standar deviasi demand. Ya. Nah, ini bisa dicek ya. Semakin besar standar deviasi, maka variabilitas demand akan semakin besar. Konsekuensinya kalau nanti kita bicara inventory, maka kita membutuhkan stok yang lebih banyak. Ya, karena service level harus nutup. Konsekuensinya lagi apa? Stoknya lebih banyak, maka cost of inventory akan lebih besar. Ya. Nah, jadi higher demand variability ini berdampak pada average seasonal inventory. Ya, ini. Jadi buktinya ini pembuktian bahwa semakin variabel demand-nya, semakin tinggi variabilitas demand-nya, maka rata-rata inventory yang kita butuhkan akan semakin tinggi. Gitu ya. Kemudian average flow time-nya itu juga akan semakin panjang. Gitu ya. Total cost juga akan semakin gede ya. Ini bagaimana hubungan antara cost produksi dengan variabilitas demand. Ini total cost akan semakin gede juga. Kemudian lower end hiring cost ini juga akan semakin apa nih ya? Total cost over planning cost. Jadi kalau biaya untuk meng-hire ini dampak dari biaya hire ya. Nah, ini misalnya kita ini ya, ada hire di bulan 3, kemudian kita akan layoff di bulan 1 sama bulan 5 gitu. Ya. Kemudian ini berdampak nanti pada total produksi per bulan ya. Kemudian juga terjadi stock out ya. Oke. Nah, oke. Apa yang harus kita perhatikan? Atau apa yang mempengaruhi agregat planning sehingga agregat planning akan presisi atau tidak itu tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ya adalah forecast error. Nah, kita harus memperhatikan forecast error. Ya. Forecast error artinya ketidaktepatan forecast terhadap realitas ya, terhadap data semestinya itu relatif tinggi ya. Kalau errornya tinggi berarti relatif tinggi atau simpangan terhadap rata-rata itu semakin tinggi. Nah, itu yang bisa kita ukur nanti berdasarkan standar deviasi. Ya, ini harus kita perhatikan. Semakin fluktuasi, maka dampaknya nanti akan semakin inventory-nya akan semakin besar, dampaknya lagi cost-nya akan semakin tinggi. Ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan safety inventory. Ya, safety inventory ini diperlukan untuk jaga-jaga atau untuk buffer ketika demand melebihi produksi. Ya. Nah, semakin demand-nya semakin fluktuatif, maka safety inventory akan semakin tinggi karena memang antisipasinya akan semakin kompleks, gitu ya. Kemudian safety capacity, ya.
kita bisa menggunakan lembur ya sebagai bentuk untuk safety capacity, ya, penghematan kapasitas. Ya, jadi tidak alih-alih kita meng-hire, lebih bagus lembur gitu ya. Kalau kenapa? Karena meng-hire itu nanti otomatis akan menambah cost. Pertama menambah cost tetap, ya biar tetap, yaitu hiring cost. Yang kedua menambah cost variabel karena akan ada pertambahan tenaga kerja. Ya. Kemudian kita melakukan extra workforce permanently. Ya. Jadi kita meng-hire sebagai bentuk dari kapasitas, safety kapasitas. Kemudian menggunakan subkontrak. Ini kita bisa menggunakan subkontrak. Ya, jadi penghematan kapasitas itu bisa dilakukan dengan berbagai macam ya. Tapi tetap saja harus kita perhatikan dampak terhadap cost-nya. Ya. Oke, ini yang barusan kita praktekkan. Ini yang kita praktekkan barusan. Ini untuk oke ya. Kalau agregat plan itu tadi untuk apa namanya? Seluruh varian produk ya. Kemudian ini ada disaggregate plan untuk masing-masing varian produk ya. Masing-masing varian produk ini bisa kita hitung ya. Nanti akan kita perhatikan berapa waktu yang diperlukan untuk setiap varian produk untuk produksi. Kemudian di sini ada average batch size, ada apa namanya setup time, karena mungkin setiap varian itu membutuhkan waktu yang berbeda untuk melakukan setup, kemudian batch-nya juga berbeda-beda, kemudian waktu untuk produksi juga berbeda-beda. Nah ini nanti akan berdampak pada perencanaan disagregat atau perencanaan untuk setiap family product. Nah, terakhir, bagaimana peran IT dalam agregat plan? Nah, ini menarik ya. Salah satu kendala dalam agregat plan itu adalah penentuan kepastian dari forecast, ya, kepastian dari forecast. Karena ini merupakan titik awal, yaitu demand ya. Nah, bagaimana IT berperan dalam perencanaan agregat? Ya, ketidakpastian itu nanti berdampak pada inventory, ya. Kemudian berdampak pada cost. Ya, inventory nanti ujungnya pada cost. Semakin tadi sudah kita coba ya, semakin tinggi ketidakpastian, maka akan semakin tinggi inventory. Ya. Semakin tinggi inventory akan semakin tinggi holding cost. Semakin tinggi holding cost, semakin tinggi cost, maka profit akan semakin berkurang. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi itu adalah kita menggunakan IT. Ya. Bagaimana logika prosesnya kita penggunaan IT? Apa gunanya IT? Nah, misalnya gini ya, misalnya gini. Dalam produk yang channelnya banyak, itu potensi terjadi channelnya banyak, maksudnya struktur distribusinya tinggi gitu ya. Potensi terjadi bullwhip effect. Bullwhip effect itu ketidaktepatan forecast yang semakin besar, yang besar ya. Jadi forecast itu dilakukan mulai dari retailer yang paling dekat dengan customer, itu sudah mengandung error, kemudian ke distributor errornya tambah lagi, ke OM, original equipment manufacturer, errornya besar lagi, ke supplier errornya besar lagi. Ya, itu potensi itu ada. Nah, IT berperan di situ. IT itu memastikan bahwa real demand, nah, sekarang masalahnya adalah, sebenarnya real demand itu ada di mana? Demand yang benar-benar demand. Demand itu kan, demand itu ada waktu kita pertama kali siklus ya, siklus produksi, siklus proses. Demand itu ada dari end customer ke retailer. Ya. Dari retailer ke distributor, dari distributor ke OM, dari OM ke supplier. Real demand itu ada di mana?
real demand itu adalah di end customer. Ya. Real demand ada di end customer, sehingga errornya di situ hampir tidak ada. Makanya error yang paling kecil dalam forecast itu adalah error di tingkat retailer yang paling dekat dengan end customer. Ya. Semakin ke atas, errornya akan semakin tinggi. Ya, karena memang forecast itu mengandung error. Nah, bagaimana IT berperan? Contoh misalnya ya, penggunaan mesin ini point of sales, POS, ya, penggunaan POS, point of sales machine, POS ya. Nah, POS ini real demand, data real demand ini langsung tersebar, sehingga errornya ya error yang ada di retailer ya. Maksudnya, jadi misalnya gini ya, ketika kasir menembak barcode trap, maka dia akan mengenerate data penjualan. Ya. Data penjualan ini akan dipakai oleh banyak entitas, termasuk entitas di luar warung, di luar retailer. Ya. Data ini akan disebar ke distributor, distributor akan disebar ke pabrik, ya. Pabrik akan sebar ke apa? Ke supplier dengan MRP-nya ya, MRP-nya. Nah, di situ maka potensi error itu menjadi bisa ditekan dengan sangat signifikan. Kebayang nggak ya? Contoh kasus yang sangat real. Mungkin ini coba tolong dikoreksi kalau salah ya, Mas Hanan. Bridgestone. Hubungan antara Toyota Astra Motor dengan Bridgestone, ya, di mana master production schedule dan MRP dari Toyota Astra Motor itu bisa dibaca oleh Bridgestone, benar nggak? Ya, jadi pada saat Toyota Astra Motor itu men-set master production schedule sampai ke MRP-nya, itu nanti kebutuhan bank untuk setiap varian produk, kapan, berapa jumlahnya, kapan mau di-assembly ban itu nanti bisa dibaca oleh sistemnya si pemasok ban. Ya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk mewujudkan just in time. Just in time itu apa? Just in time. Just in time itu adalah suatu filosofi yaitu berkaitan dengan bagaimana kita bisa memperoleh material tepat pada saat material itu akan di-assembly. Ya, jadi tidak terjadi penumpukan material. Jadi misalnya gini, di jadwal eksekusi produksi Toyota Astra Motor, minggu depan, hari Kamis minggu depan jam 10 mau assembly sebanyak 100 unit Avanza. Nah, ini MRP ini dan schedule produksi ini bisa dibaca oleh Bridgestone misalnya ya. Nah, Bridgestone nanti akan bisa menyusun pengiriman. Ya. Shipping schedule itu akan dilakukan. Jadi, kalau misalnya Avanza di assembly, sebanyak 100 di assembly pada hari Kamis jam 10, maka ban datang itu tepat pada saat mau di assembly, misalnya jam 9, ban itu datang. Dampaknya apa? Nah, itu just in time ya. Material Anda tepat pada saat dibutuhkan, yaitu pada saat mau di-assembly. Dampaknya apa? Just in time. Dampaknya apa? Ini bisa menekan ya, menekan biaya produksi atau harga pokok produksi dengan sangat signifikan. Karena apa? Sebagaimana kita tahu bahwa harga pokok produksi HPPR atau cost of goods manufacture itu unsurnya, salah satu unsurnya adalah biaya material. Biaya material sama biaya tenaga kerja langsung. Biaya material unsurnya itu adalah biaya inventory. Nah, kalau misalnya inventory tidak ada ya, ekstrimnya memang tidak ada, just in time itu memang tidak ada inventory gitu ya. Inventory material datang pada saat mau di-assembly, berarti kan nggak ada biaya material, nggak ada biaya penyimpanan gitu ya. Dampaknya apa? Biaya penyimpanan itu bisa ditekan bahkan sampai
nol, kayak gitu. Nah, kalau biaya penyimpanan bisa ditekan dengan sangat signifikan, maka kita bisa menekan cost of production dengan sangat signifikan juga. Nah, ini contoh penggunaan IT ya. Jadi MRP yang dikemas mungkin dalam modul ERP gitu ya, itu dengan menggunakan API antar entitas itu bisa saling komunikasi data sehingga supplier itu bisa mensuplai, bisa memprovide material tepat waktu, tepat pada saat material itu akan di-assembly sehingga biaya material bisa minimize. Itu implementasi dari just in time secara singkat seperti itu. Ya, itu contoh penggunaan IT. Kemudian think beyond the enterprise to entire supply chain. Nah, ini cara berpikirnya gitu ya. Jadi kita berpikir bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga tentang supplier kita, tentang distributor kita gitu ya. Nah, itu integrasi antar entitas ya. Toyota dengan Auto 2000, nanti kebutuhan di Auto 2000, sales plan Auto 2000 ini juga bisa dibaca oleh Toyota Astra Motor sebagai pemasok mobil, misalnya kayak gitu ya. Kemudian production plan dari Toyota Astra Motor itu bisa dibaca oleh sistem para suppliernya. Gitu, ya. Kemudian make plans flexible because forecasts are always inaccurate. Ya, buatlah plan se-fleksibel ya. Jadi di samping kita menggunakan IT, kita juga harus intuisi untuk memplan ya, memforecast itu juga. Karena banyak unsur non kuantitatif yang harus kita libatkan dalam forecast ya. Contoh misalnya perilaku konsumen, kemudian regulasi, ya itu mungkin kita bicaranya mungkin big data ya atau data analitik yang bisa kita terapkan dalam forecast ya. Kemudian rerun aggregate plan as new data emerge ya. Jadi kalau ada perubahan maka kita harus mererun ya, mengupdate ya. Dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita menggunakan IT. Kemudian use aggregate planning as capacity utilization increase ya. Kita juga IT juga sangat membantu pada saat utilisasi kapasitas harus naik, kita naikkan, maka aggregate plan nanti akan kita sesuaikan. Oke, ini summary-nya. Terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak Yunan. Oh silakan. Enggak nanya sih Pak. Yo, moga-moga. Kalau boleh di-share Pak materi Oh iya. Excel selain Excel yang ini Pak, kalau boleh kami propose yang week 4 juga Pak, yang kemarin forecast yang Oh, kemarin belum ya? kemarin kebetulan bukan Pak Yunan ya yang kita onset itu. Oh, bukan. forecast ya. Oke. Nanti saya share forecast sama ini ya yang sekarang ya. Ya Pak. Forecast sama saya waktu itu bikin semacam panduan untuk melakukan forecast tapi yang sangat kuantitatif. Nanti saya share juga. Boleh Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? PowerPoint-nya cukup yang di LMS ya? Atau ini juga PowerPoint-nya? Apanya Pak? PowerPoint-nya. PowerPoint-nya LMS Cukup. sudah ada sih Pak. Yang di LMS sudah sama, Pak. Sama ya? Sama. Oke. Berarti Excel-nya aja ya? Oke, Excel yang forecast nanti sama manual instruksi untuk melakukan forecast. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri kuliah kita. Kita akan print screen dulu ya untuk evidence perkuliahan kita. Mohon di on cam sebentar. Satu halaman ini juga, satu halaman ya cukup ya. Oke, ini mungkin bahan-bahan nanti. Saya sudah share bukunya belum ya? Buku Chopra ya? Kalau nggak salah sudah ya. Nah itu buku Chopra kalau dibaca tuh enak banget itu. Buku banyak latihan banyak contoh-contoh kasus yang memang real dan itu bisa jadi panduan buat kita. Barangkali ada yang terinspirasi untuk nanti menjadikan tesis ya. Oke, saya print satu kali aja. Ya. Oke, sampai ketemu. Salam sehat semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kita lift ya. wabarakatuh. Pak Yunan, sehat-sehat Terima kasih Pak. Pak Yunan, Sehat turun selalu Pak. semuanya. Pak Yunan, sehat semua. Yo, sama-sama. Ini liftnya mana nih? Oke.